Sekarang kita ke section Flutter as a cross-platform. Jadi kita ketahui sekarang ini ada dua OS raksasa untuk mobile. Pertama ada Android, yang kedua ada iOS. Beberapa tahun lalu, dalam pembuatan aplikasi, bahasa serta teknologi yang digunakan itu tergantung kita ingin membuat aplikasinya di OS mana nih. Jadi kita ingin membuat aplikasi, let's say di Android, maka kita harus menggunakan Java atau Kotlin, teman-teman. Sedangkan, jika kita ingin membuat aplikasi iOS, kita harus menggunakan Objective-C atau menggunakan Swift. Oke, jadi let's say Tokopedia, ini cuman perumpamaan aja ya. Jadi let's say Tokopedia ingin membuat aplikasi Tokopedia lah, kita sebut. Yang tersedia di Android dan juga iOS. Secara ideal, kita memerlukan dua tim berbeda, di mana satu tim khusus untuk mengembangkan aplikasi Android, dan satu tim lagi khusus untuk mengembangkan aplikasi iOS. Jadi, untuk satu aplikasi, kita memerlukan dua kelompok orang untuk pengembangannya. Begitu juga kalau teman-teman diminta untuk membuat sebuah aplikasi oleh seorang klien yang meminta aplikasinya ada di Android dan iOS. Tentunya, teman-teman membuat dua aplikasi yang sama namun platformnya atau namun di platform yang berbeda atau operating system yang berbeda lah. Atau bisa disebut teman-teman akan melakukan dua kali development aplikasi. Nah, ada beberapa permasalahan yang muncul ketika dalam pengembangan aplikasi tersebut. Oke, pertama, untuk satu aplikasi yang sama, setidaknya kita memerlukan atau memaintain dua source code yang berbeda, yaitu satu source code untuk aplikasi Android, dan satu lagi source code untuk aplikasi iOS. Kedua, lebih memakan banyak resource. Bayangkan, misalkan dalam pembuatan suatu aplikasi memerlukan 10 orang untuk menyelesaikannya. Namun karena kita ingin membuatnya di dua platform berbeda, maka kita harus mencari 10 dikali 2, yaitu 20 orang, untuk melakukan pengembangan aplikasi tersebut. Tentu, ini memakan banyak biaya. Ketiga, kemungkinan terjadi ketidakkonsistenan dalam aplikasi. Karena aplikasi dikembangkan oleh dua tim yang berbeda, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak konsisten di antara keduanya, entah itu dari desainnya, entah itu dari detail-detail yang ada di dalamnya. Itu mungkin saja terjadi karena dikembangkan oleh dua tim yang berbeda. Dari problem-problem yang udah aku sebutin di atas, maka muncullah pengembangan aplikasi mobile cross-platform. Apa itu cross-platform? Intinya, cross-platform merupakan sebuah pendekatan pengembangan mobile application yang dapat berjalan di beberapa operating system atau OS. Jadi teknologi ini tidak bergantung mau OS-nya Android atau iOS. Aplikasi ini dengan sekali pengembangan dapat berjalan di berbagai OS. Saat ini ada banyak sekali framework atau tools dari cross-platform ini. Di antaranya ada Flutter, ada Kotlin multi-platform mobile, ada React Native. Dan di mana React Native didasari oleh JavaScript, sedangkan Kotlin multi-platform mobile atau KMM didasari oleh Kotlin, dan Flutter didasari oleh Dart. Sudah disinggung bahwa Flutter merupakan salah satu teknologi cross-platform. Di web Flutter, tertulis Flutter bisa mensupport pengembangan untuk berbagai platform dengan satu atau single code base, di mana platform yang dimaksud adalah kita bisa membuatnya ke web, ke desktop, aplikasi mobile di Android dan iOS. Namun, Flutter lebih populer digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasiskan mobile. Dan apa saja kira-kira keuntungan dari menggunakan Flutter ini? Tentu ada banyak, tapi di sini aku akan sebutkan dua saja. Pertama, kita hanya perlu memaintain single code base untuk dua platform berbeda, yaitu Android dan iOS. Jadi, code-nya bisa konsisten dan lebih mudah untuk memaintainnya. Kedua, kita akan lebih hemat resource dan biaya. Untuk membuat aplikasi di dua OS yang berbeda, yaitu Android dan iOS, kita hanya memerlukan satu orang. Dan
Yang ketiga, pengembangan aplikasi di dua OS menjadi lebih cepat. Tetapi, di balik itu, ada salah satu kekurangan yang perlu diperhatikan, yaitu dari segi app size. Size dari aplikasi Flutter ini akan lebih besar daripada aplikasi native. Native ini maksudnya ketika kita mendevelop tidak menggunakan teknologi cross-platform. Dengan kata lain, kalau Android kita pakai Kotlin, kalau iOS kita pakai Swift, kurang lebih seperti itu. Tapi jangan khawatir, teman-teman, Flutter tetap oke kok untuk dipelajarin. Sekarang, sudah banyak mulai company yang mengadopsi Flutter dalam pengembangan aplikasi mereka. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Bagaimana pengembangan aplikasi Flutter? Nah, kira-kira begitu ya teman-teman. Bagaimana pengembangan aplikasi Flutter sebelum adanya cross-platform hingga adanya cross-platform, terkhususnya ada Flutter ini. Selanjutnya kita akan bahas aplikasi-aplikasi apa saja yang menggunakan Flutter.